شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih, dimuliakan Allah dengan nikmat salat. Ini nikmat terbesar. Nikmat iman, nikmat salat. Salat berjamaah ini nikmat dari Allah. Maka kita lanjutkan syukur kita atas nikmat salat ditambah dengan zikir. Nah, zikir kita ini salah satu fungsinya adalah untuk mensyukuri nikmat salat. Nah, nikmat zikir itu juga nikmat. Nah, kita tambah lagi untuk mensyukuri nikmat zikir dengan amal soleh taklim ini, ngaji, untuk memperkuat, memperdalam, mengingatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada beberapa hari lagi, insya Allah, semoga Allah panjangkan usia kita sampai kepada Idul Adha besok. Besok ini adalah hari Kamis besok, sudah masuk 1 Zulhijjah menurut ikut hitungan hilal dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Kita masuk hilalnya itu besok. Hah? Oh, Kamis sekarang ya? Berarti hari ini berarti, sorry. 1 Zulhijjah. Hah? Kita Jumat, benar. Kalau Saudi sekarang, kalau Indonesia besok Jumat, karena dia lebarannya tanggal 10. Nah, jadi nanti 1 Juli, 1 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah, 10 Juli. Jadi kita lebaran itu tanggal 10, benar berarti kan? Nah, pada 10 hari bulan Zulhijjah ini kedudukannya kata ulama 10 hari pertama bulan Zulhijjah seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan malamnya itu malam paling mulia 10 terakhir. Nah, ini ada Allah kasih kesempatan lagi 10 Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di dunia yang amal soleh lebih Allah cintai. Ketika beramal soleh di hari-hari ini lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih membuat Allah cepat mencintai kita, melebihi daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka Allah bersumpah walayalin asyar wal fajri walayalin asyar, demi fajar dan demi 10 malam. Yang dimaksud sebagian ulama tafsir 10 hari awal bulan Zulhijjah. Mulai besok 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ini hari dimana kalau kita beramal soleh di dalamnya langsung cepat jadi wali. Masya Allah, ini cepat jadi kekasih Allah. Karena kata Nabi itu paling dicintai. Akhirnya sampai sahabat tuh nanya, bagaimana kalau jihad Nabi? Bisa nggak jihad di bulan di luar bulan Zulhijjah? Dan memang bulan Zulhijjah itu bulan haram, jadi nggak boleh perang. Kalau jihad, apakah bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari ini? Nabi bilang nggak bisa. Jihad juga nggak bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari besok, kecuali jihadnya sampai mati nggak ada yang balik, jiwanya nggak balik, harta yang dikorbankan untuk jihad juga nggak kembali, itu baru bisa ngalahin. Jadi kita digambarkan Nabi itu betapa besarnya ini pahala pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka ada ulama yang menganjurkan puasa, karena ibadah puasa itu nggak berhenti-berhenti. Ada yang zikir ini, zikir itu, sholawat, baca Quran, atau sodakoh, macam-macam yang kita bisa lakukan, membantu orangnya, sholat sunnahnya, kita lakukan di 10 Dzulhijjah ini lebih mantap lagi. Karena memang ini luar biasa, pahalanya itu luar biasa. Apalagi nanti hari ke-9
atau hari Arafah. Ini sunnah berpuasa diampuni 2 tahun, dosanya diampuni 2 tahun, tahun yang akan datang dan tahun 1 tahun yang sebelumnya. Jadi ini luar biasa. Nah, mau puasa dari besok nggak masalah Jumat, yang penting Sabtunya puasa juga. Kalau hanya Jumat doang puasa nanti makruh, karena Nabi melarang kita mengkhususkan sholat tahajud hanya di malam Jumat dan dan puasa sunnah hanya di hari Jumat. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau malam tahajud malam Jumat dan malam Sabtu maka nggak jadi makruh, atau malam Kamis dan malam Jumat nggak jadi makruh. Begitu pula juga puasa Jumat ditambah puasa Kamis sekarang, tambah besok Jumat, itu nggak makruh. Atau Jumat tambah Sabtu, itu nggak makruh. Tapi kalau hanya puasa hari Jumat saja, makruh. Puasa hanya hari Sabtu saja, makruh. Nah, jadi digabung nggak makruh, malah jadi sunnah. Begitu ya Pak ya. Nah, terus kemudian termasuk yang ngaji ini. Ngaji ini ketika besok di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka pahalanya berlipat ganda. Ini ngaji ini paling enak, lebih daripada 1000 rakaat kata Nabi. Baiknya pahalanya itu lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ngaji ini amal ibadah yang paling enak. Duduk, bengong, nyender, kipas-kipas, kan? Minum lagi kan. Ini paling enak, pahalanya lebih besar daripada terawih 1000 rakaat. Kan gitu kan kalau terawih. Nah, dalam sesi kali ini dan juga Kamis depan insya Allah kita membahas fikih tentang kurban. Nabi SAW bilang, ma'amila ibnu Adam amalan fi hadzal ayyam fi hadzal yaum, tidak ada amal perbuatan yang lebih disukai Allah. Tidak ada amalan manusia yang lebih disukai Allah pada hari ini, maksudnya hari Idul Adha, ahabu ilallah atau afdalu min ihraqid dam, daripada, tidak ada yang lebih utama daripada menumpahkan darah. Jadi amalan paling utama nanti pada hari ke-10 Dzulhijjah, yaitu hari Idul Adha, yang paling afdal adalah kurban. Maka kata Nabi, wa innaha la ta'ti bi ghilafiha bi adlafiha wa quruniha wa asy'ariha. Nanti pada hari kiamat hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang untuk menjadi pemberat amal timbangan kita. Dulu itu Nabi sampai bilang, man dhaha, siapa yang menyembelih, man dhaha udhiyatan thayyibatan biha nafsuh, siapa yang menyembelih hewan kurban karena Allah, muhtasiban, karena Allah, bukan karena mau nyalon. Nah, ini bukan, ataupun karena biar viral ini, jadi saya nyembelih limosin, masya Allah, ini biar kelihatan ini siapa yang nyembelih limosin, bukan sapi limosin, ini mobil limosin malah dikorbankan kan. Ini kan biar kelihatan, wah, nah ini nggak dapat nantinya, sayang, eman-eman. Pahala yang mestinya didapat itu kata Nabi, kalau syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, thayyibatan biha nafsu, hatinya plong, nggak hitung-hitungan, nggak, duh kok sayang banget ini, nah, itu udah dikeluarin itu sayang-sayangan itu ya. Thayyibatan biha nafsu, dalam jiwanya tuh jiwanya seneng bisa kurban tuh seneng gitu loh ya. Maka kata Nabi, kanat lahu hijaban minan nar, akan menjadi penghalang dari api neraka. Ini besar ini. Kalau ada pengobatan yang bisa sekali perobatan kita bisa sembuh dari sakit, maka kadang-kadang orang berani bayar mahal Pak. Ada orang sakit jantung kemudian atau sakit gula udah parah, datang ke satu pengobatan bisa langsung sembuh, tapi harus berjuta-juta, berani orang demi terhalang dari penyakit. Kalau seandainya ada instrumen investasi yang bisa langsung bikin kaya, orang berebut untuk masukin duitnya biar cepat kaya, investasinya biar cepat kaya. Malah dia bersyukur sekali ketika dipertemukan dengan lembaga ataupun usaha yang bisa membuat dia cepat kaya. Berani dia korban besar-besaran. Banyak yang ketipu, puluhan juta, ratusan juta gara-gara pengen cepat kaya. Tapi pengorbanannya untuk apa? Agar terhalang dari kemiskinan. Makanya dia hargai mahal. Paham ya Pak ya? Bagaimana kalau
penghalangnya bukan hanya dari penyakit, penghalangnya bukan hanya daripada miskin, penghalangnya bukan hanya daripada bencana alam, tapi penghalang dari api neraka. Ini apa kita nggak tergiur ini, Pak? Yang diinginkan itu orang Islam jangan hanya kita mentalnya mental miskin, mental nerima aja. Ayo yang mau berkurban, ayo yang mau berkurban. Lah kitanya ini nggak ada pikir untuk kurban. Kita hanya kami siap menyalurkan kurban Anda, ataupun kami siap menerima kurban Anda. Tapi kitanya sendiri ini kurban apa enggak? Nah ini karena bikin poster-poster, yang bikin poster itu enggak kurban. Nah ini karena alasannya karena sunnah. Nah ini kan penting ini. Maka kalau sesuatu itu difikir terus lama-lama wujud. Kalau nggak difikir nggak wujud, Pak, nggak wujud. Ini dulu nih manusia ini, Pak, nggak bisa terbang. Ya sampai sekarang manusia nggak bisa terbang ya. Tapi karena difikir bagaimana biar orang bisa terbang. Karena fikir biar bisa terbang, muncullah pesawat terbang akhirnya sekarang. Karena awal itu dari fikir. Kalau sering difikir, diulang-ulang, wujud nanti. Bagaimana biar orang bisa berkomunikasi, bisa ngobrol di beda tempat. Mana? Dulu itu mustahil. Nggak mungkin kecuali mukjizat. Sekarang biasa aja, nggak ada yang bilang mukjizat handphone tuh nggak ada. Karena difikir, orang makin fikir, lama-lama wujud. Handphone, video call, itu semuanya wujud. Sekarang malah hologram, orangnya itu muncul di ruangan ini. Bisa. Karena difikir. Semuanya kalau difikir, diulang-ulang, risau, nanti Allah wujudkan. Kata Nabi, likul limri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya kuat, wujud. Nah kalau nggak ada niat kurban, memang nggak ada memang. Kalau dari awal udah nggak tergerak untuk kurban, salah kita mah saya bayar ini aja belum, gitu ya. Saya buat makan sehari-hari aja belum bisa, apalagi buat kurban. Kalau nggak ada niatnya, memanglah nggak pernah bisa, nggak bakal bisa. Tapi kalau sudah niat, yang walaupun miskin, Allah wujudkan nanti bisa. Nah maka kemarin itu dan senantiasa saya ulang-ulang setiap tahun, bahkan kalau lagi khutbah, bagaimana agar diri kita ini bisa berpikir untuk kurban. Nah, saya kasih solusi bagi yang nggak punya kemampuan kurban full, maka minimal kita bisa kurban kredit. Nah ini sayangnya sekarang penjual kambing kredit ini belum ada ini. Yang ada mungkin karena kekurangan modal. Tapi kalau penjual kredit motor banyak, kredit mobil banyak, kredit rumah banyak, kredit handphone pun sekarang banyak. Kredit kurban ini belum ada. Yang ada pertama solusinya kita nabung dari Dzulhijjah. Jadi setelah lebaran kita nabung sampai setahun. Nah nanti diambilnya ketika sudah Dzulhijjah tahun depan. Cuma biasanya, ini mah biasanya, kalau orang belum ada barangnya tuh males nabung. Kalau kredit, yang kedua solusinya kredit. Cuman ini jarang sekali kalau memang ada pengusaha-pengusaha kambing atau pengusaha hewan ternak yang bisa mengkreditkan hewan kurban walaupun dengan harga lebih mahal. Ya kayak motor gitulah. Alhamdulillah, bagus sekali itu. Tapi tidak dengan riba tentu ya. Dijual dengan lebih mahal nggak masalah. Kalau cash 2,5 juta, kalau di kredit jadi 3,5 juta, nggak masalah. Tapi kalau sudah kredit dia akan mengikat, jadi orang lebih usaha bayar. Tapi kalau nabung tuh kadang-kadang ya namanya juga nabung, nah males itu ngumpulnya itu males. Jadi itu solusi yang kedua, kredit. Solusi yang ketiga, kalau memang belum mampu di hari H-nya, nanti ukuran mampunya itu bagaimana nanti? Itu nanti dalam fikih. Kalau misalnya belum mampu, yang ketiga ini patungan. Tapi secara ijma, sepakat ulama tidak boleh patungan kurban kambing. Sepakat itu. Semua mazhab itu nggak ada ulama yang bilang kambing boleh lebih dari satu orang, tuh nggak bisa. Nggak boleh ya Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa sebagai kurban.
tapi nanti hewannya jadi sodakoh. Nah, gimana biar bisa jadi kurban? Patungan, Bapak mampunya berapa? Nah, saya sendiri ngajak teman-teman yang di majelis untuk patungan. Minimal satu orang 100.000 atau kelipatan 100.000. Bapak-bapak yang mau ikut juga silahkan. Mau ikut ke saya atau Pak Wahyu. Nah, ini minimal 100.000 atau kelipatannya. Nanti dihadiahkan dulu kepada salah satu orang yang patungan. Caranya nih biar jadi kurban, biar nggak jadi sodako. Dihadiahkan jadi atas nama dia, tapi harus paham nih, yang dapat hadiah kurban itu nanti dia berdoa agar pahala kurbannya dihadiahkan juga kepada semua orang yang patungan. Jadi bapak-bapak walaupun hanya 100.000, 200.000, 300.000 minimal dapat pahala kurban. Nggak bisa kurban langsung satu kambing itu patungan, habis itu atas nama rame-rame, nggak bisa. Atas nama sekolah, nggak bisa. Atas nama perusahaan, nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada yang memiliki satu orang. Pahami ini Pak ya? Nah, caranya tadi kita patungan, kumpul, kemudian mau namanya dikocok atau enggak. Kalau yang sekarang jamaah majelis ini, yang majelis saya, ya atas nama saya, biar ngerti. Jadi nanti kalau sudah jadi ada kambingnya, disembelih, saya doa agar untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang ikut patungan. Jadi kita dapat pahala kurban semua. Dan ini boleh, menghadiahkan pahala kurban itu boleh. Seperti Nabi SAW, hadza li Muhammad, Nabi ini kata Allah, kata Nabi, hadhihi min li Muhammad wa li ummati Muhammad alladzi lam yudhi. Ini untuk Muhammad, maksudnya untuk diri beliau, dan untuk umat Nabi yang tidak mampu berkurban. Jadi hadiah pahala kurban itu boleh. Sepakat itu ulama, itu boleh-boleh saja. Hadiah pahalanya ya Pak ya. Cuma kambingnya tetap atas nama milik satu orang. Begitu caranya Pak. Ini solusi ketiga ini. Kalau ini juga nggak dilaksanakan, memang nggak niat lah itu untuk kurban. Itu maksudnya. Memang udah nggak ada niat, memang nggak bakal wujud. Makanya saya bilang tadi, semua akan wujud kalau ada fikir. Sekarang kita bagaimana membebaskan diri kita dari neraka? Salah satunya dengan kurban. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha itu sampai perempuan itu beliau berkurban untuk nama beliau sendiri. Ketika beliau sudah kurban, maka Nabi SAW bilang, ya Fatimah, qumi li udhiyatiki. Fatimah, kamu pergi sana, lihat kambing kamu atau domba kamu dipotong, lihat hewan kurban kamu disembelih. Fa innalaki bi awwali qatratin taqturu min damiha, karena kamu ketika awal darah menetes daripada hewan sembelihan itu, ayyughfara laki ma salafa min dzunubiki, dosa-dosa kamu Fatimah diampuni semuanya yang telah lalu. Ketika awal darah menetes, dosa-dosa kamu diampuni semuanya Fatimah. Kamu saksikan itu, suruh dilihatin. Jadi sunahnya kita nanti melihat hewan kita, kurban kita disembelih kalau mampu lah kan. Terus kemudian sekarang kita masuk ke fikih kurban. Jadi intinya niat dulu Pak ya. Kita usahakan dengan solusi-solusi tadi itu, agar bagaimana mau cicilan, mau nabung, mau kredit, atau mau patungan dengan caranya yang benar. Maka ini paling tidak kita sudah berusaha untuk kurban. Jadi malu lah, kita udah punya kendaraan, bisa nyicil mobil, bisa nyicil motor, nyicil rumah, nyicil istri, tapi nggak bisa kurban. Ini kan apa kata Allah, bukan kata dunia ini. Apa kata Allah ini kan? Kalau kata dunia itu remeh itu kan. Apa kata Allah nanti. Nah, fikih kurban sekarang. Ini materi saya ambil dari kitab di paling bawah, referensinya itu Mughnil Muhtaj dengan Al-Fiqhul Manhaji. Itu di halaman selanjutnya paling bawah saya sebutkan referensinya. Jadi Bapak nggak perlu apa ya istilahnya, nggak perlu meragukan, ini bukan ngarang-ngarang, nggak ada dalilnya, ini bid'ah semua ini. Nah, ini gawat ini. Nggak, ini kesimpulannya saja, konklusinya ya. Hukum fikih kurban, hukum kurban. Hukumnya dasarnya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Ini hukum asalnya menurut mazhab kita. Tapi Nabi SAW walaupun sangat ditekankan, Pak,
Nabi itu sangat marah ketika ada yang mampu tapi nggak mau kurban. Apalagi tadi udah dikasih solusi tetap nggak gerak untuk kurban. Nabi bilang, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan, kemampuan untuk kurban tapi nggak mau kurban juga, jangan pernah mendekati musola kami. Musola itu kalau zaman dahulu di tanah lapang, bukan musola seperti masjid-masjid kecil. Musola itu zaman Nabi itu tanah luas, hanya dipakai untuk sholat-sholat besar, sholat Id, sholat istisqo, sholat sholat apalagi kusuf, gerhana. Itu sholat yang bisa mengumpulkan orang banyak, tanah lapangnya, tanah luasnya, itu namanya musola. Maksudnya Nabi itu kalau ada yang punya keleluasaan tapi tidak mau kurban, nggak usah ikut sholat Id. Ini bukan berarti nanti akhirnya udah ini kan nggak kurban, jadi udah nggak usah sholat Idul Adha, ikut perintah Nabi. Oh, ini kan salah. Konteksnya Nabi jangan dekat-dekat musola kami itu maksudnya ini ancaman. Kalau seandainya ada yang mampu tapi nggak berkurban, udahlah nggak usah dekat-dekat sama saya. Itu maksudnya. Nggak usah ikut-ikut sholat Id, nggak dapat doanya Nabi, nggak ikut sholat bermakmum bersama Nabi. Nah ini bahaya. Kalau sampai nggak bisa jumpa sama Nabi, Allahu Akbar, bahaya ini Pak. Gimana nanti mau minta syafaat kalau seandainya Nabi nggak mau dideketi? Fala yaqrabanna musallana. Ini penting ini. Itu maksudnya. Maka kita ini sekarang mampu atau enggak? Itu pertanyaannya. Nanti ada masuknya. Mana yang dikatakan mampu itu yang bagaimana, ya Pak ya? Tapi hukum asalnya sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Kalau tidak berkurban padahal mampu, maka hukumnya mazhab Imam Syafi'i makruh. Kena makruh, Pak. Karena tadi nggak boleh dekat-dekat. Terus mazhab Hanafi, kalau orang yang mukim seperti kita ini, mukim kan, maka tidak berkurban, bukan musafir. Kalau orang yang sedang musafir, kalau orang mukim tidak berkurban, hukumnya haram. Mazhab Hanafi. Maka ada pendapat ulama yang menyatakan orang yang tidak berkurban itu berdosa, gitu maksudnya. Ini penting untuk diperhatikan juga. Walaupun menurut mayoritas ulama, apalagi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, memang hukumnya makruh. Tapi makruh yang nyerempet hampir haram gitu loh maksudnya. Ketika dia punya kemampuan. Ini hukum asalnya. Hukum bisa berubah jadi wajib. Kurban itu bisa jadi wajib. Yang pertama dengan ta'yin. Apa itu ta'yin? Nah ini penting ini Pak, ini hati-hati sekali ya. Ta'yin itu gini, ngomong, menyatakan hewan ini adalah kurban saya. Ngomong ini kambing kurban saya. Itu ta'yin namanya. Kalau sudah dibegitukan kambingnya, membuat pernyataan ya, bukan menjawab pertanyaan. Sekali lagi ulang, membuat pernyataan bukan menjawab pertanyaan. Kalau hewan kurbannya jadi wajib, nggak boleh dimakan. Nah ini yang masalahnya. Kalau hewan itu jadi wajib, kita nggak boleh makan hewan itu nanti. Semuanya harus disedekahkan. Nah ketika ada orang membuat pernyataan, menyatakan ini kambing kurban saya, padahal nggak ada yang nanya. Dia menyatakan begitu, berarti dia seolah-olah mengharuskan dirinya berkurban pakai kambing itu. Karena dia seolah-olah mengharuskan dirinya, jadilah wajib. Paham ya Pak ya? Jadi wajib jadinya. Atau saya pasti akan berkurban dengan hewan ini, dengan maksud menyatakan keharusan kurban dengan hewan tersebut. Jadi mau nggak mau harus pakai hewan yang ini, nggak boleh yang lain. Itu juga namanya ta'yin, berubah kurbannya menjadi wajib. Kalau wajib nggak boleh dimakan. Tapi bukan begini, ada orang nanya, kita lagi bawa kambing atau kita beli kambing, buat apa Pak kambingnya? Buat kurban saya. Itu mah jawab pertanyaan orang, nggak masalah.
Ataupun kita datang ke panitia terus kemudian kita bilang, Pak, ini kurban saya. Itu juga nggak masalah, karena bukan menyatakan harus dengan hewan ini. Dia maksud mau ngasih tahu doang bahwa ini kurban saya, ngasih tahu ke panitia. Itu juga tidak jadi tayin. Ala kulli hal, di kitab fikih secara umum, di kitab fikih begitu memang. Jadi ini pakai bahasa Arab yang menunjukkan statement kepastian keharusan dia berkurban dengan kambing atau hewan tersebut. Nah, ini baru jadi wajib. Yang kedua, jadi wajib itu kalau nazar. Kemarin saya pernah bahas tentang nazar beberapa abad yang silam gitu ya. Maksudnya beberapa waktu yang lalu, episode yang lalu. Nazar itu untuk bisa mengkatrol pahala kita. Bisa makin cepat. Karena kalau kalau hewan kurban yang sunnah dengan hewan kurban yang wajib, maka bedanya 70 kali ganda. Kalau kita kambing, lagipun saya juga nggak makan kambing juga, nggak doyan kambing juga misalnya ini, udahlah dinazarin aja, biar nggak makan juga nggak apa-apa, memang saya juga nggak doyan kambing gitu kan, dinazarin aja, itu pahalanya berlipat ganda jadi 70 kali. Jadi caranya gitu jadi nazar. Nazar gimana? Yang ngomong, saya nazar untuk berkurban dengan kambing. Nah, maka kambingnya itu atau dombanya itu jadi hewan kurban wajib, nggak boleh dimakan, tapi pahalanya jadi 70 kali ganda. Karena beda yang sunnah sama yang wajib itu 70 kali ganda. Allah. Kemudian, siapa orang yang dituntut untuk berkurban? Nah, ini kategori mampu atau tidak mampu tuh gimana? Dia bukan apa istilah? Bukan tergantung kepada mau-mau kita. Kayaknya saya nggak mampu, kayaknya nggak begitu, nggak ini kan, ini udah memastikan duluan. Dalam fikih itu harus detail, mampu dan tidak mampu itu kategorinya gimana, kriterianya seperti apa. Nah, ini kriterianya. Satu, ini apa ini, nggak usah pakai ini, Allah. Satu, Islam, berarti non muslim, jelas nggak wajib. Yang kedua, baligh, berakal, ini jelas, ini orang gila walaupun duitnya banyak dia nggak dituntut untuk kurban gitu ya. Terus yang keempat, memiliki harta, perhatikan ini, memiliki harta yang melebihi dari keperluan pokok dirinya serta orang yang wajib dinafkahi pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, berarti 4 hari. Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Keperluan pokok pada 4 hari ini, perluan pokoknya apa? Makan. Oke. Makan itu selama 4 hari perlunya berapa? Ya kira-kira aja lah Pak, tahu lah macam-macam nih kan. Kira-kira aja ini. 1 hari Bapak makan tuh berapa agaknya? 50.000? Misalnya. 50.000 itu dengan keluarga yang wajib dinafkahi ya, anak istri termasuk ya. Masya Allah. Berarti kalau misalnya 300.000 atau 100.000 saja misalnya, 100.000 kali 4 berarti berapa? 400.000. Bapak punya uang 400.000 untuk hidup selama 4 hari dengan keluarga yang wajib ditanggung. Kewajiban pokoknya udah terlunasi. Begitu pula misalnya selama 4 hari ini, oh saya harus lagi dalam 4 hari ini sudah jatuh tempo untuk bayar cicilan, itu juga keperluan pokok. Ataupun untuk bayar listrik, itu juga pokok. Yang sudah jatuh tempo di 4 hari ini, paham ya? 4 hari. Kalau yang belum jatuh tempo itu belum keperluan pokok. Jelas ya, belum dihitung keperluan pokok ini. Udah 400.000, katakan lebih-lebihnya 500.000, udah selesai. Sama listrik 4 hari. Nah, punya harta buat yang cukup lebih dari 500.000 yang mencukupi untuk beli hewan kurban. Berapa paling murah? 2,5 juta misalnya ini, atau di masjid 3 juta sama nanti upah untuk macam-macamnya. Jadi 3.500.000. Kalau punya tabungan 4 hari itu, hari sebelumnya nggak dilihat, hari setelahnya bukan dilihat buat 1 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, bukan. Bapak punya tabungan 3,5 juta, 3.500.000, itu sudah kena tuntutan kurban. Paham nggak ini Pak?
Paham ya? Jadi jangan anggap oh, saya mau, tapi cicilan masih banyak. Lihat, cicilan itu jatuh tempo belum untuk bulan itu di 4 hari ini. Kalau belum, jangan pikir cicilan-cicilan yang akan datang karena belum tentu hidup juga. Nah, gitu maksudnya. Tapi ini 4 hari ini ya, jelas ya. Jadi kategori orang kena tuntutan kurban ketika dia tidak kurban hukumnya jadi makruh menurut mazhab Hanafi sampai haram. Ini kalau gini. Yang penting ada makan, keperluan pokok terjamin di 4 hari. Lebihnya bisa buat beli hewan kurban, kena dia tuntutan ini. Kalau dia nggak berkurban, satu keluarga nggak ada yang kurban, makruh semua. Cuma, nah ini kurban yang apa? Yang dituntut itu satu hewan untuk satu keluarga yang wajib dinafkahi. Tuntutan kemakruhannya itu akan hilang kalau ada di satu rumah yang kurban. Tuntutan kemakruhannya ini namanya sunnah kifayah. Tapi bukan satu kambing buat satu keluarga atas nama satu keluarga semua. Bukan begitu, nggak bisa. Tadi kambing itu harus satu orang. Cuma kemakruhannya gugur, ancamannya hilang ketika satu kambing dikurbankan untuk salah satu keluarga, mau itu istrinya, mau itu anaknya, uminya, istrinya misalnya, itu sudah tergugurkan kemakruhannya. Makanya beberapa tahun lalu almarhum Syekh Ali Jabir itu sudah merevisi, sudah memperbaiki fatwa beliau. Jadi satu kambing cukup untuk satu keluarga, bukan cukup satu keluarga atas namanya, tapi gugur kemakruhannya saja. Kalau kambing tetap satu orang satu nama, satu kepemilikan, begitu Pak ya. Jangan salah difahami. Ini penting ini. Nah, jadi gimana biar kita tetap bisa mendekat kepada Rasul besok di hari kiamat? Ya, salah satunya adalah kurban. Karena ketika orang tidak berkurban padahal masuk dalam kategori fikih, dia ini mampu, ini ancamannya berat nantinya. Jelas ya Pak? Nah, terus hewan yang sah dikurbankan, ini terakhir ini, unta, sapi, kerbau. Ini untuk 7 orang. Unta, sapi, kerbau ini untuk 7 orang. Domba, kambing untuk 1 orang, nggak boleh lebih. Ya. Kemudian 1 orang tadi itu boleh diniatkan dan pahalanya didoakan untuk orang-orang lain. Dia boleh kirimkan pahalanya ini untuk yang sudah meninggal, yang masih hidup, dia kirimkan semua pahala untuk orang-orang beriman. Boleh-boleh saja, pahala mah Allah nggak bakal kehabisan, tenang aja begitu ya. Untuk pahalanya, doa untuk pahalanya. Syarat hewan kurban wallahu ta'ala a'lam. Masih banyak ini ternyata ya, saya kira habis kali ini kan. Ntar lagi lah, insya Allah kita lanjut ke episode 2. Nanti tetap pada channel yang sama ya ini ya, tetap subscribe. Apa channelnya itu? Kajian Islam Al-Ihsan.